sebanyak 16 orang tewas dalam kecelakaan bus yang terguling di simpang susun exit tol Krapia, Kota Semarang. Salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut tersebut, Suti Adi, mengungkapkan detik-detik terjadinya kecelakaan. Suti Adi yang masih dirawat di RSUD Tugurejo mengaku masih ingat betul peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Suti Adi masih sadar dan selamat meski tubuhnya terlempar keluar bus dan mengalami luka di bagian wajah dan kakinya. Dia itu turun, tidak ada perlambatan, tidak ada pengereman. Jadi kencang, ya katanya nggak ada. Kalau perasaan saya itu bangun saya juga nggak tidur. Jadi tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun kayaknya ada perlambatan itu kan, nggak ada. Pas muter tikungan itu ini. Kecelakaan bus terjadi di simpang susun exit tol Krapia, Kota Semarang. Dari total 34 penumpang, 16 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 lainnya selamat. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban tewas dalam kecelakaan maut bus di tol Semarang, ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah dimakamkan dalam satu liang lahat. Ya, 2 korban tersebut merupakan ayah dan anak. Tangis keluarga pecah saat 2 jenazah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di tol Semarang, ruas Krapia asal Boyolali, Jawa Tengah tiba di rumah duka. Korban yang merupakan bapak dan anak yakni Sugimo dan Anis Munandar langsung disemayamkan ke rumah duka di Desa Banyuduno, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya, kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Menurut informasi, ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya. Saat perjalanan pulang, bus Cahaya Trans yang ditumpangi mengalami kecelakaan maut di tol Semarang ruas Krapia. Dari ke-5 orang itu, 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Dan korban ini kebetulan ada acara di Jakarta. Ini perjalanan pulang dari Jakarta. Kira-kira jam 1 malam, naik bus kecelakaan di tol Semarang itu. Sebelumnya, bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan pada Senin pukul 12:30 pagi. Dalam insiden ini, 16 orang dilaporkan tewas, sementara sopir bus masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kejar dalam. Ini sendalnya semua. Tim Resmo Polsek Panakukang di Makassar mengejar kelompok pemuda yang diduga terlibat tawuran hingga ke dalam gang di lorong Tamajene. Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku yang tertinggal rombongan saat bersembunyi di salah satu rumah warga. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya ikut-ikutan saja diajak temannya. Polisi kembali menyisir lokasi dan menemukan batang kayu yang sengaja diletakkan di tengah jalan untuk menghambat pengejaran. Salah satu pelaku tawuran dibawa ke Polsek Panakukang, Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sejumlah pelaku tawuran lainnya masih dalam pengejaran polisi. Sebelumnya, 2 kelompok pemuda janjian di media sosial untuk tawuran di lorong Tamajene setelah sebelumnya saling ejek di media sosial. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sekelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Gajah Mada hingga Jalan Empu Nala sambil mengacungkan senjata tajam membuat resah warga. Para pelaku menyerang lawan dengan senjata tajam.
Polisi mengamankan sejumlah remaja yang terlibat tawuran, sepeda motor, dan senjata dibawa polisi sebagai barang bukti. Para pelaku sebelum terlibat keributan berkeliling di jalan kota Mojokerto. Namun saat akan kembali dicegat kelompok lain dan terjadilah keributan. 1 orang terluka di bagian kepala. Ada beberapa saja yang diamankan di Satreskrim. Korban 2 orang ini mengalami luka-luka, Dan? Dari segerombolan awal tadi, sebetulnya dia ada perjalanan pulang, tetapi ada yang ketinggalan. Nah, karena berpasangan dengan kelompok yang lain, akhirnya terjadi pemukulan. Itu terjadi di sebelum jembatan Gajah Mada. Hingga saat ini 9 remaja masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Welcome back to Sindo Today. Barengan saya Togi Sinaga. Dan saya Yasmin Tania, pemirsa. Welcome back, Yasmin. Terima Wah, kamu kemana aja sih? Pasti pemirsa kangen banget nih untuk menyaksikan Yasmin kemana sih? Apakah dia mungkin honeymoon? Apa mungkin dia pergi umroh? Ya. Tapi kemana sih, Yasmin? Jadi banyak cerita ya. Banyak cerita ya. Bulanan terakhir ini, selain tadi tentunya melakukan peliputan di luar negeri, saya Iya. kemarin ke Riyadh atau Riyadh Arab Ngapain? Saudi. Cari jodoh pasti ya. Bisa nyambi ya. Jadi selain meliput ada sebuah festival budaya di sana, Festival Oke. Budaya Indonesia yang diperkenalkan langsung. Jadi masyarakat Arab Saudi ataupun para WNI yang bekerja di sana bisa datang, kemudian berkumpul bersama. Wah, pasti meriah banget ada ya. Juga, masa di Arab ada bakso, Really? ada mie ayam, nasi Wow. goreng, dan benar-benar membuat mereka yang kangen kampung halaman itu bisa sedikit terobati ya. Iya, tapi kalau kita lihat nih mungkin perjalanannya Yasmin ini lebih sering di SEA Games kemarin ya, kayak seru Iya. banget ya. Mungkin bisa Aduh, sedikit sibuk cerita ya. sedikit nggak sih? Karena waktu kita panjang ya. Ya. Sedikit cerita, Nah, apa yang jadi menyenangkan di sana? Ya, kemarin setelah dari Riyadh Arab Saudi, Iya. 2 hari berselang pulang ke Indonesia, kemudian langsung menuju ke Thailand. Oke. Untuk meliput SEA Games 2025. Itu Wow. begitu seru banget. Seru banget ya. Iya, memang seru banget. Kita bisa melihat seperti apa perjuangan dari kontingen Indonesia untuk meraih kemenangan, meraih emas tentunya. Sehingga dengan hasil yang luar biasa ya, Luar peringkat biasa. kedua dengan Peringkat 91 medali emas. Congratulations untuk Indonesia ya. Nah itu ya, mungkin selain kabar baik dari Yasmin pun juga ada kabar yang kurang menyenangkan nih. Ada kabarnya Iya, terkait ini. dengan ada 3 jaksa ini tertangkap kasus korupsi atau tangkap tangan kasus korupsi di Kalimantan ya, Yasmin Ya, ya. betul sekali. Ini 1 jaksa yang dikasih perdata dan juga tata usaha negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Taruna Faryadi sempat kabur melarikan diri usai menabrak petugas KPK saat OTT. Ya, sangat disayangkan ya, seharusnya pejabat ini menjadi apa namanya itu? Tauladan ya. Oh iya, benar. Tapi malah tersangkut kasus OTT dan Kejaksaan Agung menyerahkan Taruna Faryadi kemarin, yang mana saat ditanya terkait dengan alasan menabrak petugas KPK dan juga melarikan diri saat ditangkap, Taruna hanya diam dan melambaikan tangan. Ya, dan saat ini ketiga jaksa termasuk Faryadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK ya. Ya, kita akan membahasnya lebih lengkap ya, Yes. Togi, ya, dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini. Bersama saya Yasmin Tania. Dan saya Togi Sinaga. Dan sebelum kita mulai suruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia bisa. Tunggu antrian kapal, ribuan truk terjebak antrian penyeberangan di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Banten. Polda Jawa Tengah menetapkan perwira polisi AKBP Basuki sebagai tersangka kasus kematian dosen Untak Dwinanda Linsya Levi. Ada informasi pesawat tempur F-16 Kerajaan Thailand membombardir wilayah Kamboja, penduduk dievakuasi.